Malaysia satu-satunya negara yang lantang mempertahankan hak rakyat Palestin pada sidang kemuncak ASEAN ke-43 yang berakhir semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tindakan Malaysia itu turut mendapat pujian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Katanya hak asasi rakyat Palestin perlu dihormati dan menyuruh semua negara mengambil pendirian yang sama ketika membantah serangan Rusia ke atas Ukraine. Perkara itu disampaikan beliau ketika mesyuarat dengan pemimpin ASEAN dan negara rakan dialog termasuk Amerika Syarikat, China, Jepun, Korea Selatan, Kanada serta Australia pada sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang lain yang berkaitan semalam. Jadi kita suarakan dengan tegas, hormat hak rakyat Palestin, hormat nilai kemanusiaan, hormat hak asasi dan yang Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres dia menyambut dengan menyatakan bahawa hal ini akan diperpanjang. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri majlis penutup sidang kemuncak itu. Katanya beliau turut meminta Kementerian Luar untuk memberi sokongan kepada Arab Saudi yang akan bersidang di New York sempena persidangan PBB setelah dimaklumkan oleh Setiausaha Agung Badan Antarabangsa itu Antonio Guterres. Persidangan itu bertujuan menekankan keperluan negara-negara Islam dan Eropah mengambil keputusan yang bijak dalam menangani masalah Palestin. Beda dengan Indonesia, Malaysia secara resmi tegas tolak gabung Bird of Peace buatan Donald Trump. Pemerintah Malaysia resmi menolak bergabung dengan gagasan Bird of Peace yang diusulkan oleh Donald Trump. Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia di Parlemen. Malaysia menilai upaya perdamaian dunia seharusnya tetap melalui lembaga yang sudah diakui bersama, yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Malaysia juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perjuangan Palestina serta menjaga kerjasama internasional yang berbasis kesepakatan global. Pertanyaannya, Presiden Prabowo apakah tidak mengetahui sejarah, tidak mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya sehingga ikut dalam Board of Peace? Merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, terkhusus juga orang-orang Muslim dan orang-orang yang masih punya akal yang selama ini melihat fakta-fakta ini untuk terus-menerus berbicara bahwa ini adalah suatu penjajahan gaya baru dan sekarang Indonesia termasuk di dalamnya. Teman-teman sekalian, jarang banget yang tahu bahwa setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 1945, sebenarnya Belanda datang lagi pada 1946 dibantu oleh Inggris. Mereka rapat terus kemudian memutuskan bahwasanya Belanda masih ada hak atas wilayah jajahannya di Indonesia. Dan akhirnya mereka dengan segenap perjanjian Linggarjati, Renville, kemudian lanjutannya pengen membatasi wilayah Republik Indonesia cuma sekedar Sumatera, Jawa, dan Bali. Sementara yang lainnya tetap daerah jajahan Belanda. Artinya mereka pengen banget untuk ngelanjutin penjajahannya pasca daripada Perang Dunia Kedua melalui sebuah yang dinamakan dengan zaman sekarang dikenal Board of Peace. Jadi teman-teman tahu, Board of Peace sama aja sekelompok orang-orang kayak Amerika yang sebenarnya menjadi sponsor daripada Israel dalam kejahatan perangnya, dalam genosida, dalam penjajahan dan dalam pembunuhan dipimpin oleh Inggris. Lalu kemudian ada juga Israel di sana, troublemakernya ada di sana, ngatur-ngatur Gaza, ngatur-ngatur orang-orang Palestina tanpa justru ada wakil daripada orang-orang Palestinanya. Kita sebut apa? Kita sebutnya dengan penjajahan, dan Indonesia sudah pernah melalui itu. Bayangin kalau seandainya pada saat kita sudah merdeka, terus kemudian Belanda didukung oleh Inggris datang lagi ke Indonesia untuk mau ngatur-ngatur, emang kita mau? Tentu tidak. Dan kita sudah buktiin itu lewat sejarah. Tapi sekarang justru Indonesia ikut-ikutan masuk dalam Board of Peace untuk mengatur negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, ada juga Israel di sana untuk melaksanakan kolonialisme gaya baru, penjajahan gaya baru lewat yang namanya Board of Peace. Kita cuma mengingatkan aja bahwasanya
Presiden Prabowo harusnya tetap taat pada konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa isinya? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pertanyaannya, kita udah tahu penjajahan sudah terjadi, bahkan genosida terjadi dan masih terus berlangsung sampai dengan sekarang di Palestina, terkhusus di Gaza. Pertanyaannya, Presiden Prabowo apakah tidak mengetahui sejarah, tidak mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya sehingga ikut dalam Board of Peace? Merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, terkhusus juga orang-orang Muslim dan orang-orang yang masih punya akal yang selama ini melihat fakta-fakta ini untuk terus-menerus berbicara bahwa ini adalah suatu penjajahan gaya baru dan sekarang Indonesia termasuk di dalamnya. Data warga negara masuk dalam kesepakatan dagang internasional dengan Amerika Serikat. Di saat pemerintah gencar bicara kedaulatan digital, menjaga data tidak bocor, dan tidak heran bila publik bertanya, apakah ini langkah strategis untuk ekonomi digital atau justru menggadaikan privasi kita sebagai warga negara? Kali ini Indonesia betul-betul bubar. Lihat ini, semua data warga negaranya sendiri dijual untuk Amerika. Kalau udah seperti ini 100% NKRI tinggal menunggu mati harga. Terus terang saja, kita sudah muak melihat tingkah laku para penguasa-penguasa negara pura-pura Indonesia Jawa. Kalau kita ganti yang lain, tetap sama juga. Maka solusinya ganti negara. Spanyol tolak Dewan Perdamaian buatan Trump yang baru-baru ini disetujui oleh Indonesia dan dimasuki oleh Indonesia. Alasan dari Spanyol sangat masuk akal untuk menolak ini karena Palestina tidak dilibatkan. Ini melangkahi PBB dan mereka lebih memilih prinsip multilateralisme. Jadi diplomasi bersama banyak negara daripada ngikutin Amerika Serikat. Ini jadi sorotan bagaimana Indonesia juga bisa tergabung dalam Dewan Perdamaian ini. Sampai ada berita bahwa Indonesia harus mengucurkan dana triliunan rupiah untuk bisa bergabung. Padahal di dalamnya itu ada Israel. Sedangkan bagi Spanyol dan negara Uni Eropa lainnya, malah Palestina tidak dilibatkan. Makanya mereka nggak ikut dan menolak Dewan Perdamaian milik Trump. Dan yang lebih mencengangkannya lagi adalah, yang masuk di dalam Dewan Perdamaian itu adalah negara-negara Arab loh. Bagi Spanyol khususnya yang menolak, mereka merasa Palestina harus dilibatkan dalam pembahasannya. Bahkan Jerman dan negara Uni Eropa lainnya juga ragu untuk bergabung. Pokoknya Dewan Perdamaian yang diluncurkan oleh Trump ini, kabarnya untuk misi menangani rekonstruksi pasca konflik di Gaza dan krisis global lainnya. Prabowo komit sumbang 16,6 triliun rupiah untuk hutan tropis di Brazil. Ayo, siapa dulu yang tuduh Pak Presiden kita itu nggak peduli sama hutan? Yang bilang Pak Presiden cuma peduli sama sawit? Siapa? Ngomong len. Negara lain saja disumbang 16,6 triliun untuk jaga hutan, apalagi negara sendiri. Pasti 10 bahkan 100 kali lipat dari itu bakal disumbangkan untuk menjaga hutan kita. Ya nggak sih? Ini benar-benar aneh, keterlaluan dan gak masuk akal. Masih waras gak sih? Indonesia resmi kasih izin perusahaan energi asal Israel di Maluku Utara. Dan di saat yang sama menjelang Ramadan, Israel menculik dan menahan Imam Masjidil Aqsa. Urgensinya apa coba? Lah, ini penjajahnya malah dikasih karpet merah. Ini logikanya di mana sih? Data pribadi kita resmi dijual ke Amerika. Hah? Udah data kita dijual, sekarang perusahaan seperti Netflix, Meta, Google, perusahaan Amerika ini makin susah ditarik pajak. Kok bisa sih? Jawabannya karena satu hal ini. Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Donald Trump untuk tekan perjanjian dagang yang bernama Agreement on Reciprocal Trade. Salah satu pasalnya itu membahas perdagangan digital dan teknologi. Dan ini bagian yang bikin orang kaget. Di perjanjian ini, Indonesia setuju untuk transfer data pribadi ke Amerika. Kedua, nggak bikin kebijakan untuk diskriminasi layanan digital Amerika. Dan yang ketiga, nggak ngenain pajak digital khusus ke perusahaan Amerika seperti Meta, Google, Netflix, Amazon, dan lainnya. Selama ini padahal banyak negara itu malah pengen narik pajak lebih besar dari big tech companies ini. Karena di negara-negara ini mereka juga dapat cuan padahal basisnya ada di satu negara yaitu Amerika. Nah, dengan adanya kesepakatan ini, ruang gerak Indonesia itu jadi lebih sempit. Walaupun bukan berarti pajak itu hilang total, tapi opsinya jadi lebih
terbatas. Efeknya gimana? Data kita makin banyak luar negeri, platform asing juga makin dominan, startup lokal makin berat bersaing, dan pelan-pelan sebenarnya data kita bisa jadi senjata geopolitik. Gimana guys nasib kita? Ya Prof, jadi apakah langkah Indonesia dalam mendukung perdamaian Palestina melalui Board of Peace sudah tepat? Saya pikir kalau itu bukan bagian dari PBB, tidak tepat. Seharusnya itu PBB yang terlibat, karena ini menyangkut kepentingan dunia, bukan kepentingan Donald Trump dan Netanyahu. Jangan-jangan Indonesia adalah alat untuk mendemobilize Hamas karena sesama Muslim, tetapi sebetulnya bukan untuk kepentingan dunia dalam perdamaian. Nanti negara tersebut akan diduduki oleh Israel. Lalu Indonesia hanya menjadi alat, semacam Gurkha gitu. Mohon maaf ya, saya bilang semacam tentara kolonial yang disewa kalau dibayar ya, disewa untuk menaklukkan musuh karena agamanya sama dan musuh tidak terlalu khawatir dengan adanya Indonesia. Padahal kita tahu otoritas Palestina dihancurkan wilayah-wilayahnya. Jadi mereka mulai memasuki jalur West Bank untuk bisa mengambil alih West Bank sebagai bagian dari negara Israel. Saya kurang begitu paham dan kurang begitu jelas kenapa kita berpihak, padahal Malaysia dan Thailand tidak berpihak tapi mendapat 0% tarif. Kita dapat tarif 19% tapi dengan pengorbanan yang begitu banyak. Dalam arti kemungkinan jiwa, TNI, kemungkinan perdagangan-perdagangan yang kita terlibat dan diharuskan ikut serta, yaitu memboikot negara-negara yang diboikot oleh AS. Saya jadi semakin bingung melihatnya, karena sebetulnya yang melaksanakan peacekeeping itu sebenarnya PBB, bukan lembaga swasta seperti ini. Dan pendukung-pendukungnya, pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang pro-Israel. Donald Trump pro-Israel, Tony Blair pro-Israel, dan kehadiran Palestina sendiri sedang tidak tampak di sini. Jadi kalau kita lihat United Emirat Arab juga pro-Israel, artinya siapa yang sebetulnya akan membela hak-hak Palestina untuk membela dirinya sendiri? Oke, baik. Terima kasih telah bergabung bersama Geopos TV, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Susi Sudarman. Terima kasih.